Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi edisi spesial bersama Pentasian Indonesia Community ya, ini ya. Dari perkenalin yang dari pojok paling kiri ada Mas Lancer, yang kanan setelahnya ada Mas Parka, terus sama terakhir dari Mbak Visil, kayak gitu ya. Halo Mas, halo Mbak. Salam kenal Mas. Ini saya manggilnya Mas Ipi ya? Ya, biar terserah mau manggil Ipi, mau manggil Iman, mau manggil Kryptonian, nggak apa-apa, terserah. Oke. Jelas ya yang nyamannya aja gitu kan, ya. Oke. Berarti tak panggil Mas Kryptonian aja lah, biar metaverse banget. Iya, Kryptonian. Terserah sih, ya. Sebelum masuk ke inti, tak kenal maka kata sayang dulu ya. Kita gilir dulu ya, maksudnya gimana masuk ke dunia kripto itu gimana? Mungkin dari yang paling pojok ya, dari Mas Lancer dulu mungkin. Atau dari Mbak Prisil yang kemarin udah kenal Bitcoin udah lama kan, cuman nggak masuk di awal. Atau Mbak Prisil duluan mungkin. Gimana? Boleh nih Mbak Prisil. Jangan aku terakhir aja. Oke. Ya, Mas Lancer, gas, Mas Lancer. Gimana? Kalau oke. Aku bakal kenalin namaku dulu. Namaku Lancer First. NFT aku di Pentas itu juga Lancer First juga, teman-teman. Awal aku mula yang tadi Abang Ipi bilang awal mula main kripto tuh ya aku dulu pas udah 2021 awal sih Mas. Aku tuh nge-staking. Aku gajian berapa persen gaji aku nge-staking, dan aku pun kayak staking doang. Jadi kayak aku punya temen nih, suruh dia ngenalin ke aku tuh ada ngejual NFT gitu kan. Dan aku pun tertarik, dan aku emang kayak suka ngedesain juga, dan akhirannya ya udah aku terjun di pentas ini sih, platform pentas, dan ya gitulah. Cukup nih Mas perkenalannya. Wais, mantap. Dari 2021 ya. Lumayan ya, udah hampir mau setahun gitu ya. Iya, udah hampir setahun lah. Terus ya kita gilir lagi ke Mas Parka deh. Gimana awal masuk dunia kripto gimana Mas? Oke, mungkin saya juga perkenalan dulu kali ya. Saya ini sebenarnya baru ini nih saya bilang nama saya bisa dipanggil Sipit ya. Tapi teman-teman yang dari Pentas biasanya panggil Parka karena kan produk saya kan Parka Mods. Terus saya juga salah satu pemilik studio animasi di Jogja. Nah terus waktu itu awalnya sih ketemu sama temen. Niatnya sih pertama sama Goodcat itu ngomongin NFT. Nah, ketika lagi ngomongin NFT itu, terus tahu-tahu ada temen juga yang tahu NFT. Nah, terus yang temenku ini dia temennya dari House of Pumpkin, yang salah satu kreatornya House of Pumpkin itu. Lalu pada akhirnya ya terus diajak kan kita bikin komunitas kecil, ada saya, Goodgat, Pixred, Goblin Madness, sama House of Pumpkin. Nah, di situ terus kita mulai coba untuk gabung ke Pentas, karena kita kalau misalkan ke OpenSea itu kan cukup mahal ya biaya gas fee-nya. Jadi kita terus ternyata ada pilihan kedua ini yang ke Pentas ini. Jadi itu kita langsung masuk ke Pentas sih pada saat itu. Ya terus saya itu join pada 1 Desember itu udah mulai branding ke Twitter, terus seminggu setelah tanggal 1 itu mulai publish Parkamot. Itu sih Mas kalau dari saya. Berarti itu pas awal ekspor kripto langsung ekspor pentas ya, gara-gara OpenSea ya gas fee-nya terlalu tinggi mungkin ya gitu ya. Ya, langsung ke Pentas karena gas fee-nya terlalu tinggi. Terus juga kalau pakai Polygon itu saya juga aslinya kurang yakin juga. Bukannya kurang yakin masalah marketplace-nya, karena kan kalau di Pentas ini kan sudah ada teman kita yang kreator dari House of Pumpkin kan. Jadi kita ya nggak masalah sih, langsung ke ini aja, ke Pentas yang udah ada pegulatnya lah istilahnya kayak gitu.
Wes, mantap kalau gitu. Ya, cukup menarik. Ya, kita lanjut lagi ke Mas Hepcat ya. Gimana Mas Hepcat masuk dunia kripto? Gimana masuk ke dunia NFT? Gimana? Halo semuanya, perkenalkan saya Hepcat. Punya project kita ini bergerak di PFP Project. Jadi pertama masuk dunia NFT ini sama seperti Mas Parka. Maunya awalnya pengennya di OpenSea gitu, karena melihat OpenSea itu terlalu open, sedangkan saya itu solo kreator juga, dan stoknya masih one by one, jadi riset-riset platform dulu sebelum masuk ke pentas. Jadi ada saya riset ke hand, gimana community-nya, terus lihat art-artnya gimana, terus ketemu pentas. Sebelum saya masuk ke pentas itu sudah buat akun sih sebetulnya. Jadi masih riset-riset dulu, join Discord-nya, join grup Telegram-nya, gimana apa namanya community-nya bergerak seperti apa, terus sesekali ikut space buat dengerin gimana sih mereka sih link project. Terus itu mulai dari awal Januari itu risetnya. Terus kemudian tanggal 14 Februari sudah saya matangkan apa namanya projectnya, saya pilih di pentas. Terus kemudian minting pertama sih di awal tanggal Februari ya, 14 Februari itu, 14 Januari, mohon maaf, 14 Januari, itu pertama kali Hepcat minting, itu ada 14 atau 15 artwork gitu kalau nggak salah. Jadi start di floor price 0,03 BNB, terus kemudian ya mingling-mingling aja di komunitas. Jadi pertama kali Hepcat apa namanya masuk memang di pentas. Salah satu alasannya ya memang karena saya belum terlalu paham tentang NFT dan pengen belajar, jadi mulai dari ini juga, dari yang awal dulu, terus lihat pentas juga masih baru juga, apa salahnya juga saya sambil belajar juga. Jadi, kayak gitu sih. Mas berarti langsung kenal NFT gitu ya? Soalnya kan orang ini kan kenal kripto dulu baru kenal NFT kan? Kalau kenal kripto sih sudah lama sebetulnya, main kripto dari tahun 2013, cuman nggak kadang masukin aset terus berapa, terus nggak terlalu ditekuni lah, cuman untuk simpen aset iseng-iseng aja, terus masuk di NFT. Jadi baru 2021 juga ya. Wah, jadi ya, 2021 ini ya 2013 ke kripto, coba waktu itu belum Bitcoin, sekarang udah aduh udah berapa itu kan. Ya, jadi ya udahlah. Terus kita lanjut lagi terakhir nih, Mbak Priscil, gimana nih? Ya, nama saya Priscilia dari Bandung. Selama ini saya tuh fotografer sih. Jadi awal mulanya saya masuk ke NFT juga berawal dari blockchain Tezos ya. Nah itu benar-benar pure jadi fotografer aja. Tapi sebenarnya emang punya beberapa project gitu. Sampai saat ini waktu itu berjalan, jadi kalau fotografinya tuh kan dari film analog tuh. Nah terus saya juga punya project kan soal menggambar doodle. Nah terus waktu itu memang mencari blockchain mana lagi ya yang bisa dieksplor selain Tezos. Terus ketemulah sama teman-teman dari Kalimantan, NFT Kalimantan. Terus dia sharing-sharing, cobain deh blockchain yang ini, katanya gitu. Ya udah, terus pas aku tuh tadinya cuma mau masuk ke komunitasnya dulu aja, pengen tahu gimana. Ternyata komunitasnya sangat-sangat support kan. Terus aku jadi makin yakin untuk terjun ke BNB, terutama di pentas ya. Karena komunitasnya sesupport itu gitu. Jadi belum join aja tuh kita udah dirangkul, kita udah kenalan, seolah-olah benar teman udah lama banget. Jadi ya membuat nyaman lah untuk masuk komunitas ini. Ya udah akhirnya aku terjun lah untuk masuk, benar-benar yakin di pentas gitu sih Mas. Jadi, Ya, kalau misalnya mau mulai sih mulai diajak sama teman-teman. Kalau di Bandung tuh fotografer di Bandung tuh udah banyak banget yang join ke ini ya, maksudnya ke NFT. Nah, aku tuh salah satu orang yang diajak, terutama aku memang nggak cuman, teman-teman tuh nggak cuman fotografer, tapi ada juga ilustrator yang ada di Jakarta. Mereka semua yang mengajak gitu, kayak ayolah mulai gitu. Ya udah akhirnya memulai. ya benar. Oh jadi itu ya, Mbak kemarin perasaan kalau nggak salah dengar ininya ini ya apa OpenSea ya lakinya ya, maksudnya dia ada project NFT juga kan? Oh enggak Mas, aku cuma ada di Tezos sama sekarang di BNB kan.
aku nggak pernah masuk OpenSea. Sebenarnya tuh aku diajak untuk masuk foundation ke Ethereum berarti kan. Tapi gas fee-nya tuh terlalu mahal untuk artis kecil kayak aku tuh, itu lumayan lah. Untuk $88 tuh ya, lumayan gitu kan. Ya, Terus ya. aku juga kayak ada ketakutan sendiri untuk memulai sesuatu yang uangnya gede gitu. Jadi kita coba dulu yang kecil, tapi aku tuh ya, maksudnya kecil tapi menjanjikan gitu. Ya, ngerti. Ya, itu ya ngerti lah. Ethereum itu kan kalau udah network congestion, udah banyak yang maki ya networknya, ya otomatis gas fee-nya tinggi ya. Itu emang nggak affordable lah for some people. Jadi tadi udah disebutkan juga kan, kenapa kalian milih pentas guys? Selain dari komunitasnya atau dari gas fee-nya, nah menurut kalian apalagi yang bikin kalian pentas nih lebih baik lah quote-unquote dibanding yang lain. Mungkin dari Mas Lancer dulu, mungkin menurut Mas kenapa pentas gitu? Oke. Aku bakal sesuai experience aku aja ya, selain gas fee dan lain-lainnya. Kayak ya itu ya balik lagi bener kayak komunitasnya. Aku pun pertama pun kayak nge-join space di Twitter itu punya orang temen dari Malaysia, dan dia tuh bener-bener kayak sebenarnya ngerangkul kita dari awal. Aku tuh awalnya kayak nyari ini loh Mas, kayak nyari proyekan aja sebenarnya, dan ternyata tuh ada yang lebih besar lagi, yaitu community. Tadinya tuh aku cuman kayak pengen ngeflip doang kan, ngeflip kayak OpenSea kan, nyari waitlist atau gimana terus bisa di flip. Dan ternyata tuh teman-teman di Pentas tuh kayak nyaranin aku udah jadi kreator aja, dan emang latar belakang aku juga bisa ngedesain kan. Ya udah, jadi makanya aku gabung ke Pentas ini ya mungkin karena the base community-nya sih, saling ngerangkul sih awalnya. Makanya aku bukan ngekotakin juga, kayak ngebuat teman-teman dari Indonesia nih biar bisa maju juga nih, karena kita kan yang udah awal dari Pentas Malaysia kan gitu. Jadi orang-orang baru tuh kayak nggak kaku juga. Itu sih. Ya, soalnya aku juga jujur sih, maksudnya udah pernah interview podcast juga sama yang aku share kemarin itu kan si Ayu, dia juga ada pentas dari Malaysia. Itu komunitinya emang kuat banget sih, jadi emang harus diakui. Apalagi Indonesia masih baru ya, mungkin masih kalau baru itu kan ada nature excitednya, ada nature skeptisnya kan. Nah kalau yang skeptisnya ini ya paling mungkin butuh waktu lah untuk dia bisa join. Jadi ya aku setuju sih yang Mas Lancer bilang. Terus lanjut ke Mas ini nih, Parka nih, gimana nih Mas Parka, kenapa pentas? Kalau saya ya jelas yang tadi sih Mas. Kalau yang waktu awal banget nih saya masuk pentas nih, pertama ya lihat pentas ya dilihat lebih enak aja sih, apa namanya, visual kalau kita nge-minting atau lihat marketplace dan lain-lain itu tuh kayak easy going gitu loh, terus juga mudah dipahami, terus apa ya lebih gampang lah istilahnya. Lalu juga kalau katakanlah waktu itu saya masih baru, ketika saya masih baru ada orang ngajak jualan di tempat yang udah terbukti, ya saya lebih milih ke situ sih, kan udah jelas terbukti menjualnya. Itu yang waktu awal-awal. Terus kalau misalkan sekarang udah tahu ya, kalau misalkan suruh milih ya milih pentas lagi, karena ya emang mungkin karena udah lama di pentas kan, jadi udah lebih paham lah daripada yang lain. Karena ya naluri pembisnis lah, daripada berisiko lebih baik kita pilih yang jelas-jelas tentu bisa kita ini kan Mas, menguntungkan dari kita juga gitu loh. Itu sih kalau saya. Kalau untuk komunitas sih jelas sih dari awal sampai sekarang, bahkan yang dari Malaysia itu selalu welcome sih sama kita kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, ya kita bisa lebih mengerti satu sama lain. Ya, gitu benar. Ya sih, aku ngerti sih. Kadang linguis tuh, bahasa itu juga jadi barrier lah, jadi batasan lah. Kalau misal kita pengen collab sama yang di OpenSea, bukan masalah harga aja, juga bahasa itu kan mempengaruhi culture ya, budaya. Sedangkan kalau sama Malaysia kita lebih ada nature satu rumpunnya. Jadi saya setuju sih yang dibilang Mas Parka tadi. Nah terus Mas Haket nih, gimana nih menurut Mas kenapa pentas nih?
Pertama sih karena saya lihat user interface-nya ya friendly banget gitu, kayak macam Instagram gitu kan. Terus kedua ya saya berdasarkan riset awal sebelum minting itu kan karena memang komunitasnya juga sih. Jadi salah satu faktor saya buat memantapkan project saya minting di pentas. Jadi ya itu juga sih, dan gas fee dan lain-lain itu juga masih terjangkau lah, karena saya memang startnya tuh dari nol gitu, dari project. Saya ingat banget pertama kali modal itu 150.000 atau sekitar 0,03 BNB deh kalau nggak salah itu. 0,02 BNB. Jadi memang dengan modal kecil itu saya juga memang karena solo kreator ya, nggak berani invest di awal besar-besar gitu. Jadi menurut saya ya masih bisa untuk berkembang lah ini platform pentas ini. Jadi salah satu alasan saya masuk di pentas itu ya karena itu juga. Ya, benar. Berarti ya pentas ini kalau menurut Mas Eken lebih retail friendly ya. Soalnya selain masalah UI yang bagus, terus juga masalah user experience-nya juga bagus, terus masalah fees ya lebih bersahabat pada solo karir kayak gitu ya. Solo kreator itu lebih mudah lah untuk berkembang di sini gitu. Yes, benar. Ya itu. Kita lanjut nih ke terakhir. Gimana nih, Mbak? Iya, Mas. Ya, menurut aku tuh pentas itu menjanjikan. Ya banyak hal yang, maksudnya kita kan seringnya ketemu sama beberapa kayak pengurusnya di pentas gitu ya, dan mereka tuh sharing soal pentas tuh gini. Jadi menjanjikan pentas itu kayak kedepannya mungkin setahun ke depan tuh bisa sebesar OpenSea. Menjanjikan gitu. Aku melihatnya tuh seperti itu gitu. Iya sih, bisa ya selagi ya itu kan dibalik lagi asetnya untuk trading kan BNB kan. Yang BNB selagi BNB masih bisa untuk potensial di aset ya masih bisa lah untuk bersaing sama OpenSea. Walaupun network effect-nya nggak segede OpenSea ya. Tapi untuk di Asia Tenggara karena network effect-nya udah mulai gede di Indonesia di Malaysia, ya nggak menutup kemungkinan kayak Singapura terus yang lain-lainnya juga bisa kreatornya udah masuk ke pentas kayak gitu. Jadi ya benar yang Mbak bilang tadi potensial upside-nya gede karena belum terlalu banyak sebanyak OpenSea yang market. Justru kalau udah market yang sebanyak OpenSea, nggak ada upside-nya lagi kan, maksudnya nggak bisa naik lagi soalnya maksimalnya kapasitasnya orangnya udah segitu. Jadi ya, saya setuju sama Mbak. Terus ya ini kita switching gears, maksudnya ganti pertanyaan. Jadi udah ya pentas lah, maksudnya kalian udah berkecimpung di pentas, terus mungkin si Mas dari Mas Lensar dulu mau sharing project-nya tentang apa nih, NFT-nya tentang apa, nah masing-masing ntar juga punya kesempatan untuk jelasin NFT-nya itu tentang apa, Lensar. Oke. Aku bakal, ini sebenarnya Lancer First ya Mas ya, Lancer World itu kayak nama Twitter aja biar keren. Iya, sorry ya tadi ya. Direvisi dulu lah guys, ini Lancer World bukan Lancer World. Oke, lanjut guys. Oke, jadi Lancer World itu kayak aku nih sebelumnya emang punya project itu tuh aku cancel karena ada masalah yang nggak bisa aku jelasin di sini ya. Dan itu pun aku bikin the new project dan ngegantiin buat para holder aku ngegantiin NFT baru aku di project yang baru ini. Nah, karena apa aku bikin project baru ini dan apa isinya sih project baru aku ini, kan pasti pada penasaran nih teman-teman juga nih. Kayak aku tuh pengen ngebangun, kayak pengen nge-support juga kreator-kreator dari Pentasian Indonesia itu. Nanti aku bakal ngadain English course ataupun public speaking, kan kayak nge-shilling di Twitter ini khususnya pentas kan nge-shillingnya tuh kayak di Twitter Space gitu kan Mas ya. Dan juga aku ngeliatnya kayak ini tuh potensial sih kalau misalnya kita ngeberi kayak ituan ke mereka gitu, pelatihan kayak ke mereka gitu tuh bakal potensial sih ke depannya, bakal ngebantu banget lah. Soalnya ada banyak juga orang-orang dari Indonesia tuh yang ide-idenya bagus, tapi dia
susah untuk merealisasikannya itu ataupun nge-sharing karyanya itu di Twitter Space komunitas yang kita bikin itu kan. Jadi ya menurut aku ini langkah yang bagus sih. Jadi kenapa aku bilang kayak karena dari setiap penjualan aku tuh, setiap penjualan satu NFT aku di pentas, kayak beberapa persennya bakal aku regulasi lagi buat ituan komunitas. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa mampir dah. Ya, ntar Mau di lihat deskripsi lah. Ya, project-projectnya bisa mampir ya, benar. di Jadi itu yang Lancelot_NFT. Lancer First, maksudnya dari ininya sendiri, Mas. Maksudnya Mas kan kayak gambar apa itu? Reok apa di topeng reok. Iya, menurut Mas apa itu yang Mas NFT Mas ini menggambarkan apa itu? Oke. Kayak NFT aku ini, aku tuh inspirasinya dari burung phoenix ya sebenarnya. Cuman kayak aku tuh pengen ngebikin ya sesuatu yang beda lah. Ini pun ada kisahnya juga, Mas. Ini aku spill aja deh di sini kisahnya kenapa. Kenapa burung phoenix dijadiin topeng gini? Karena kayak aku ngelihat suku Aztec Maya tuh kayak Aztec apa Maya gitu. Pokoknya dia tuh ada kayak pakai topeng-topeng gitu tuh, Mas. Dan itu keren sih. Kayak dan aku referensi dari situ. Dan kenapa gambar burung phoenix tuh kayak mencerminkan lambang kebebasan. Jadi kayak aku tuh orangnya emang freedom people banget ya, Mas. Dan juga kayak ya udah karena apa nih aku suka aja sih gitu. Makanya aku buat ini dan ini nanti ada beberapa temanya juga. Setiap aku ngedrop tuh bakal ada beberapa tema dan aku sekali ngedrop itu tuh 30 NFT, Mas. Mantap. Jadi itu ya guys, ya, jadi ya berdasarkan budaya Indonesia juga terus sama Phoenix yang menggambarkan kebebasan gitu tadi ya Mas. Betul. Kebebasan aja sih itu. Awalnya iya bener sih Mas, kayak aku ngereferensinya dari yang kayak suku-suku zaman dulu gitu kan, pakai topeng gitu kan Mas. Ya. Dan aku tuh kayak Phoenix itu kan kayak nggak 100% ini. Aturan kan Indonesia kan Garuda ya Mas. Cuman bisa juga Mas gambarnya Mas dan kayak lebih keren burung phoenix sih dan ya udah itu doang sih, nggak ada yang lain kalau iya gitu sih, Mas. Sama kalau NFT itu kan kalau misal kita airdrop berapa NFT misalnya 30 atau apa kita kasih giveaway NFT-nya ya hampir satu NFT dan satu yang lain itu hampir kayak uniform lah, maksudnya hampir kayak serupa kan bentukannya. Jadi Mas bentukannya kayak gitu semua cuman beda topeng mungkin kayak gitu ya. Bukan, beda tema di ini beda sih, tema Mas. juga. Di bajunya mungkin. Oh, topengnya sih tetap. Oh iya. Karena kan base karakter aku kan di topengnya kan. Nah, gitu. Oh iya. Gitu. Jadi nanti ada modifikasi dikit dan ini pun yang di profile ini pun ini Genesis aku sih. Genesisnya ini nggak bakal aku jual sih. Tunggu nanti lah Genesis kan karena dari awal banget nih Mas, gitu kan. Ya. Awal banget kita kan. Sayang juga Mas kalau jual gitu. Nantilah kalau ada. Ya nih bagi para nanti nih teman-teman atau viewersnya Mas Ipi, bisalah di auction aja nih. Nanti penawaran tertinggi bisalah. Oke, makasih Mas. Lanjut ke Mas Parka, gimana Mas? Menurut Mas NFT Mas ini apa yang mau di-show? Maksudnya menggambarkan apa NFT Mas? Parkamot. Jadi Parkamot itu lebih ke ini ya Mas, apa ya? Lebih ke sebenarnya ini tuh dari pete Mas. Pete itu dijadikan karakter. Kenapa ngambil pete? Karena sebelumnya itu saya aslinya searching one by one buah, sayuran, apa sih yang bentuknya lonjong, tapi ini terus pada akhirnya berhenti sampai pete ini karena pete saya search di Google itu baru satu gambar yang dia bikin karakter. Jadi ya mungkin ini jadi sebuah apa ya namanya, mungkin bisa jadi karakter baru yang mungkin lebih safe lah untuk ke originalitasnya. Nah, terus ini saya bikin lebih lucu itu juga karena saya lebih suka yang lucu-lucu sih daripada yang keren-keren kayak gitu sih. Terus untuk kedepannya sih ini lebih saya lebih saya pengen ke
fashion gitu, niatnya sih mau ke kayak nanti dijadiin topi, terus tas, terus produk-produk distro lah, kayak distro gitu. Tapi aslinya juga saya kalau misalkan ada kemungkinan bisa sampai lebih gede lagi sih, pengennya bikin metaverse juga. Tapi kalau emang itu nggak bisa sih, tetap kembali ke goal awal Parkamot sih, lebih ke kayak kita tuh ya intinya kita pengen bikin merchandise sih, lebih ke toko itu. Jadi nanti yang punya NFT Parkamot itu juga bisa pakai NFT-nya itu, misalkan mau cetak mug dan mereka jual itu nggak masalah gitu kalau di tempat kita. Seperti itu sih, Mas. Mantap kan gitu. Ya, jadi ya itu ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini gambarnya kayak Patrick ya. Maksudnya warna hijau, tapi kan Patrick kan bintang laut warna pink ya. Tapi ini warna hijau terus dikasih mata titik gitu. Ya karena ini Mas, karena mungkin face-nya lebih ke kartunis gitu. Jadi kan emang banyak sih yang nggak ngira kalau ini petir, tapi kalau dia mati dengan seksama itu kan ada 2 bijinya yang kelihatan. Terus itu ditambahin mata dan mulutnya itu ya emang karena itu, kembali lagi karena emang saya lebih suka yang lucu sih daripada yang keren kayak. Wis, mantap. Oke. Ya, jadi ya itu ya guys, mengenai Parkamot, ntar bakal di share di deskripsi. Mas Hypecat deh, ya sesuai nama lah ya. Walaupun udah tahu klise sesuai nama, ya, tapi bisa dijelaskan Mas, maksudnya NFT Mas ini menggambarkan apa gitu? Wih, kalau nama Hypecat itu ya harapannya bisa menjadi hype ya projectnya. Dengan karakter base-nya itu kucing. Jadi apa namanya itu, kenapa kucingnya melambaikan ke kanan, tangannya diangkat ke kanan, itu sebetulnya terinspirasi dari kucing yang ada di toko-toko Chinese itu lah Mas, yang kayak Lucky Cat gitu. Ya, ngerti. Kucing-kucing pembawa keberuntungan gitu. Dia kan, ya. Ya, awalnya tuh berdasarkan itu saya inspirasinya. Jadi makanya kenapa tangannya kayak gitu ya karena inspirasinya dari itu, dari Lucky Cat itu. Terus kemudian ya dikembangkan, diganti dengan, karena memang Hypecat ini proyeknya kan PFP ya. Jadi diganti di kostumnya lah, di bajunya, apa namanya, berdasarkan mungkin referensi-referensi, berdasarkan ide-ide saya yang keluar lah. Jadi diaplikasikan di ini, dan proyek apa namanya PFP, mohon maaf ada suara petir. Jadi proyek PFP Hypecat ini kan apa di develop one by one ya, satu persatu. Jadi gambarnya itu masih bukan generate ya. Jadi mungkin supply-nya satu persatu dan harapannya sih jadi limited seperti itu. Jadi nggak ada yang sama gitu di pakaian-pakaian di Hypecat itu, yang maksudnya dari stylenya itu nggak ada yang sama. Jadi per karakter itu memiliki karakter yang beda-beda dari segi outfitnya. Gitu. Dan total supply-nya di Hypecat itu ada sekitar 1000 itu nanti kita bakalan apa namanya develop project lagi, dan itu belum terfikirkan karena masih supply-nya masih belum sampai 10%. Jadi masih kita ongoing aja lah project-nya. Mantap sekali. Ya, jadi ya kira-kira kurang lebih sama kayak Mas Lancer ya, maksudnya project PFP terus bakal gantinya paling di bagian kostumnya atau kayak gitu ya. Iya betul, dan setiap apa namanya setiap karakter Hypecat itu nggak sama lah. Jadi apa namanya, karena di develop one by one, jadi setiap karakter tidak memiliki apa namanya karakter yang sama. Jadi setiap kolektor itu merasa memiliki karakternya itu limited, hanya dia yang punya gitu. Ya, benar. Terus mantap sekali. Ya itulah ya guys mengenai Hypecat. Jadi kita lanjut nih ke Mbak Frisil, gimana nih NFT-nya menggambarkan apa? Photoshoot ya? Kalau aku tuh konsepnya pertama emang dari fotografi digabungkan dengan doodle. Jadi BW fotografi ini kan aku emang fotografer street, jadi foto-fotonya kebanyakan urban. Nah di situ tuh aku emang ngegabungin foto-foto urban aku yang bentuknya terutama BW, digabung sama doodle aku yang berwarna biru.
Tapi ya itu, untuk selanjutnya sih aku juga udah memikirkan beberapa hal gitu, kayak misalnya meningkatkan kualitas dari si fotonya lagi, terus mau ganti kota mungkin, terus mungkin ganti warna doodle-nya juga, tapi aku rada ragu sih untuk warna doodle-nya karena kayak aku berpikirnya kayak biru ini bisa dijadiin brand gitu, brand diri aku gitu, jadi kayak kalau orang lihat biru ini bisa inget sama aku. Aku mikir kayak gitu juga, tapi kalau konsep ceritanya tuh emang ceritanya kan ini tentang doodle alien ya. Jadi dia aku ngebikin satu dunia baru, di mana dunia itu tuh isinya udah manusia yang jahat banget, dan ini menyebabkan bumi itu akan hancur gitu. Nah, gara-gara itu doodle alien tuh datang ke bumi buat menginvasi badan manusia supaya manusianya jadi baik lagi. Jadi menyelamatkan bumi gitu ya. Kurang lebih sih konsep ceritanya tuh gitu. Makanya setiap aku ngegabungin foto aku nih sama doodle, aku tuh cuman nge-doodle bagian manusianya aja. Untuk bagian lingkungannya tuh nggak ada yang aku doodle gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya kan mungkin orang-orang mikirnya kayak ini cuma gini aja nih, tapi ya itu untuk selanjutnya aku terus belajar kayak mungkin nanti lama kelamaan si doodle-nya animasi gitu mungkin kan, Ya, atau gimana gitu. Aku masih 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 banyak yang udah mulai belajar lagi sih sekarang tuh, kayak ilmu-ilmu baru dulu supaya aku bisa bisa meningkat terus gitu si kualitas karyanya. ya benar. Apalagi kalau udah ya ini berarti kalau dari cerita ya aku nggak tahu, kalau dari gambar kan aku nggak terlalu inilah ngerti lah dari NFT. Kalau dari Mbak yang Mbak bilang tadi masalah invasi atau apa yang mirip sama kondisi sekarang, jadi ya mungkin mungkin terinspirasi juga atau mungkin emang ide dari Mbak itu juga nggak tahu lah. Lucunya adalah ini tidak terinspirasi dengan itu, ini Iya cuma benar. benda murni Ya. bayangan doang gitu ya, sebenarnya cuma kayak hayalan aja. Tapi kebetulan kejadiannya tuh pas aku lagi launching gitu kan. Jadi kayak seolah-olah gitu, tapi padahal nggak ada intensi sama Iya sekali untuk benar menuju benar. ke situ. Sorry ya. Jadi ya itulah. Tapi semenjak sesuai karena apa sering selama ini, maksudnya lebih laku nggak pas di zaman-zaman sekarang ini Mbak, NFT Mbak? Atau sama aja, Apanya? nggak harus sama sekali? Apanya? Ya ini kan Harganya ya? isunya sama, terus sesuai sama NFT Mbak. Jadi selama ini NFT yang Mbak jual tuh kira-kira gimana responnya? Sama aja atau lebih laku atau gimana? Aku bingung juga ya bilangnya lebih laku, tapi emang baru launching langsung hari itu juga sold out sih. Tapi kan aku cuma launching 4 piece ya. Jadi Ya, kayak aku nggak bisa ngebandingin sama teman-teman, kayak yang teman-teman mungkin Mas Karka sekali sekali minting 10 karyanya. Terus maksudnya aku tuh termasuk sedikit gitu. Jadi kalau dibilang langsung sold out juga aku bingung. Soalnya kan ya karyanya juga emang sedikit, cuma ada 4 piece. Jadi kalau ya mungkin karena sedikit itu makanya langsung sold, empat-empatnya langsung terjual saat itu gitu. Soalnya kan kalau teman-teman yang lain banyak nih. yes. Ya kayak Mas Hacker, Mas Lancer udah sampai berapa ya jadi dia mintingnya. Jadi ya aku ngerti sih. Ya bukan berarti belum ada alat pembanding aja kan. Jadi nggak bisa nentuin lebih baik atau enggak ya. Jadi ya aku ngerti sih yang masuk Mbak Faisal. Terus ya kita balik lagi nih ke Mas Lancer ya. Tadi kan udah disebutin ininya masalah ini ya apa namanya, masalah dari project NFTs ya. Sekarang gimana ininya Mas, apa kendala terus roadmap sama cara Mas Masarinnya tuh gimana? Soalnya Mas bilang tadi kan Twitter Space salah satu yang mendukung Mas ini ya, community terus nge-share terus Mas mempromosikan produk Mas. Menurut Mas cara untuk Mas Masarin ini gimana? Oke, kita bicarain kendala ya, Mas. Iya, kendala terus sama solusinya, iya benar. Oh, kendalanya. Iya, kendalanya sih kalau saya pribadi pun kayak masih, saya kan kayak awalnya kan saya sendiri ya, kayak one on one kayak Mas Headcat kan. Dan tapi ini sekarang kayak saya buat tim sendiri, ada tim yang ini saya nge-hire orang dan dia mau. Jadi kayak
lebih membantu lah Mas ya. Membantu saya, dan saya itu ini pun jadi generate jadinya gitu. Dan untuk kendala masarinnya sih menurut saya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, marketingnya gimana ya. Ada yang hard selling, bener-bener dia masuk space cuman nge-selling doang, nggak cuman bicara-bicara doang. Ada juga yang nge-selling dari private DM gitu-gitu, dan juga ada nge-selling di posan-posan para whales. Beda-beda sih Mas, kayak aku nggak bisa bilang ke itu sebagai kendala sih, mungkin kayak diri sendirinya aja. Kalau aku sih nge-selling paling di space doang sih, dan mungkin di postingan aku aja. Dan itu doang sih menurut aku kalau kendalanya. Kendalanya ya pas awal-awal doang sih Mas, awal-awal aku sendiri, karena ngerjainnya sendiri. Aku pun bikin satu gambar pun aja satu gambar pun bisa 5 hari loh Mas, bayangin. Karena saya tidak ada background seninya Mas. Ya. Dan background saya kan emang kerja kantoran ya kan, gini-gini. Dan MC juga saya sempat nge-MC, jadi kerja sambilan saya MC di event-event ya. Ya udah, jadi emang benar-benar nggak ada background seni, dan cuman bisa sekedar desain-desain dasar lah ya kan, Photoshop dasar. Terjun ke NFT ini ya udah, saya emang benar-benar nggak, akhirnya saya ngerekrut orang kayak benar-benar dari seni, teman saya. Ya udah, kita bikin project bareng, jadi ya udah project Lancer first. Itu sih Mas. Ya, itu kendala sampai orang ini ya, cara pasar ini ya. Atau aku ya ini ya preferensi orang lah, maksudnya ya kita ngerti lah sama-sama community atau project itu yang butuh di ceiling ya. Tapi kalau langsung ujuk-ujuk ceiling itu juga agak gimana gitu ya. Ngobrol dulu lah Ya, itu betul kan. ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih kan, tiba-tiba ceiling bang, gue ceiling bang, gini lah. Kayak Iya, kita ngerti sih dia. ya kita ngerti kayak karya dia emang pengen sold apa gimana. Tapi ya kenalan dulu lah, minimalnya seenggaknya kenalin diri dulu. Makanya aku kalau ngebuka space kayak, bentar dulu bro, lu kayak kenalin diri dulu nih, lu siapa nih, dan lu ada project apa nih, baru kayak lu mau shilling oke lah. Yang penting kita kenal dulu nih teman-teman, ini siapa nih, jangan tiba-tiba masuk, gue ada project ini gini nih, dibeli dong bang, ya kan kayak gimana ya, kita ngerti juga Mas ya. Iya. Bang, Ya, sih. aku tuh juga jujur Mas, maksudnya aku kan ya cuman aku sendiri yang kayak NFT sendiri ya di sini ya. Jadi ya aku cuma di awal-awal tuh aku diem ya gara-gara aku ya cuman dengerin aja. Maksudnya nggak mau so akrab juga kan, NFT nggak ada, tahu chilling kan, ngajak orang podcast kayak gitu kan nggak ada etis juga. Jadi ya aku seenggaknya ngobrol dulu lah kayak kemarin. Jadi ya aku ngerti sih yang masuk malah tadi. Ya kita lanjut ke Mas Parka, gimana Mas? Gimana Mas kendala NFT Mas, terus cara solusinya Mas hari ini gimana? Cek. Kalau saya sih kendalanya itu sebenarnya cuma masalah di waktu produksi sama mempertahankan konsistensi ya. Itu sih itu yang benar-benar pasti jadi PR untuk semua kreator, itu sih yang ini. Karena kalau misalkan Parka ini kalau dilihat ini walaupun kartun tapi sehari itu ya paling jadi satu itu Mas. Terus juga untuk konsistensinya itu juga masalahnya adalah ketika bagaimana kita bisa menahan perasaan ketika lihat orang lain laku terus tetapi kita tidak, terus juga kita bagaimana mempertahankan quality dan original art kita, terus mempertahankan style kita, karena kalau kita keluar style ya nanti imbasnya ke karya kita juga kan, karena kalau udah punya karakter bakal jadi apa ya, kok bukan istilahnya kayak misalkan aku tahu-tahu ganti style nih jadi realis, nanti kan orang-orang jadi kayak kok bukankah Parka yang dulu aku kenal misalkan kayak gitu. Terus juga untuk mengatasinya ya tetap konsisten itu sih Mas, walaupun rasa konsisten yang menghantui ketika melihat orang lain sold kita tidak ya, tapi kita harus tetap konsisten, entah bagaimana caranya ya kita kenalkan terus produk kita, terus kita coba berikan pelayanan yang terbaik seperti buat web, terus dan lain-lain lah yang istilahnya bisa membuat kolektor itu yakin dengan proyek kita bahwa proyek kita itu tuh serius kayak gitu sih. Itu sih the one and only, yaitu konsistensi.
Itu sih yang menjadi apa namanya, menjadi jawaban dari itu sih kendala-kendala. Masalah di ceilingnya nggak ada masalah ya, maksudnya masalahnya cuma di konsistensi kayak gitu ya. Kalau ceiling itu kan juga termasuk bagian konsistensi kan Mas. Kita juga perlu kenalin juga ke orang-orang, kita bagi space. Karena kalau misalkan kita ceilingnya sehari sekali, besoknya enggak, terus besoknya enggak. Apa yang kita harapkan dari ceiling yang kita cuma jarang-jarang ceiling kayak gitu sih. Walaupun katakanlah ceiling itu kan nggak perlu apa yang harusnya kita jual, tapi ceiling itu juga bisa kita kenalkan kayak kita ini punya produk NFT, walaupun udah katakanlah udah terjual semua, kita juga harus kenalin kalau kita itu juga ada proyeknya lagi, karena kita harus juga mempertahankan orang-orang yang nantinya istilahnya biar bisa kenal terus dan lihat bahwa kita tuh aktif gitu. Jangan sampai kita itu Twitternya sepi, terus nggak ada kabar kayak gitu kan. Ya, benar. Itu sih. Ya, masalah konsistensi itu ya aku walaupun nggak NFT juga ngerti lah. Kalau misalnya orang lain udah lebih maju, kita kayak insecure kayak gitu kan. Jadi apalagi sesama kreator kita, maksudnya di antara berempat ini ada yang lebih ini, jadi agak insecure. Jadi aku ngerti lah. Aku juga kayak ngerintis YouTube nih kan, butuh aku setahun dan 1.000 subscriber. Ada yang setahun bisa lebih dari berapa subscriber kan. Tapi ya aku mau videonya debut atau enggak, seenggaknya barangnya ada dulu. Urusan ini terserah kan. Tapi ya aku ada juga clickbait ya. Tapi tujuan aku bikin YouTube ya emang untuk edukasi. Dan ini salah satu bentuk edukasi ya. Aku ngerti sih Mas dari Mas Farkadi ya. Thank you Mas sudah sharing. Nah sekarang giliran ke Mas Saidcat nih. Baru Mas Saidcat, kendala dan solusi dari kendala itu gimana Mas sejauh ini? Iya. Bicara soal kendala, sebelumnya saya mohon maaf kalau sedikit noise karena hujan deras banget. Ini ngerti. Jadi kendalanya Hypecat selama ini sih nomor satu karena kita develop one by one ya. Kendala terbesarnya itu nomor satu adalah ide. Ide untuk gimana karakternya itu tetap berbeda dengan karakter-karakter sebelumnya. Dengan supply 1000 itu kita harus benar-benar memutar otak untuk develop one by one sih, seperti itu. Dan apa namanya konsistensinya juga sih untuk apa namanya developing projectnya ini. Terus mungkin kendala terbesar selama ini yang masih dihadapi sama Hypecat ya memang itu sih masalah dengan idenya, karena apa namanya membuat karakter one by one itu limited dan tidak dimiliki oleh karakter yang sebelumnya sudah di listing, itu memang jadi kendala terbesar sih. Terus kemudian memang solusinya sih ya memang kita harus sering-sering cari referensi, lihat-lihat proyek-proyek yang ada, terus kita menerapkan istilah ATM sih, amati, tiru, terus modifikasi di karakter kita gitu, seperti itu sih. Memang untuk solusinya yang sedang dihadapi oleh Hypecat ini seperti itu. Dan untuk apa namanya ceiling itu memang penting juga apa namanya di dunia NFT ini. Dan tidak menutup kemungkinan kita tuh harus engage dengan komunitas. Apalagi di pentas ini kan tidak melulu kita membahas tentang NFT yang space-nya disuguhkan oleh pentas community ini kan tidak membahas tentang NFT melulu lah. Kita harus memang adalah kita sesekali join untuk kita apa namanya interaksi dengan komunitas gitu, agar kita tuh tetap dikenal gitu apa proyek kita. Oh ini Hypecat ini orangnya kayak gini. Ibaratnya tuh kalau kasarannya tuh kita cari muka lah gitu, cari muka untuk ke komunitas gitu. Apa namanya kita interaksi bukan melulu soal NFT, kita kok ada pembahasan apa itu kita nimbrung lah di situ agar kita tuh merasa lebih dekat gitu dengan komunitas dan disupport gitu untuk apa namanya cara Hypecat untuk engage dengan community sih seperti itu sih mungkin. Ya benar. Ya kira-kira kurang lebih sama Mas Lenter lah. Cuman
Mas di sini lebih fokus ke ide mungkin ya. Karena Iya, betul. amati, tiru, modifikasi. Aku pun juga yang di YouTube tuh ya muka aku kan kayak gitu semua kan, maksudnya bikin orang FOMO, mulut nganga kayak gitu, apa ya, pokoknya kayak seolah-olah tercengang, terus menyerigai kayak gitu kan ekspresinya. Jadi aku ngikutin ini, kalau nggak tahu influencer dari luar tuh kan, semua crypto thumbnail tuh rata-rata kayak gitu, kayak dia, kayak gitu semua muka ya. Tapi Iya, betul. iya, tapi itu kan asosiasinya sama ini kan, harga kan. Nah, tapi kalau aku ini amati modifikasinya tuh ke bagian edukasi. Edukasi nggak menarik gara-gara nggak entertaining, ya gimana kalau kita nggak mau entertaining, nggak mau edukasi tapi nggak entertaining, kan nggak gitu juga kan. Makanya itu aku bikin thumbnail kayak gitu. Jadi amati Iya, tiru betul. edukasi itu salah satu indikator untuk ini ya, apa, survive di NFT. Untuk survive dan apa namanya mengembangkan project saya ke depannya sih. Mantap. Jadi itu, nah terakhir Mbak Priscil kayaknya nggak perlu diulangi lagi pertanyaannya, lanjut gas Mbak. Kalau aku sama ya kayak Mas Haifkat ya, menurutku juga begitu gitu. Paling enak ya kalau feeling ya dari self branding dulu, memperkenalkan diri, terus perkenalkan karya, jangan langsung marketing. Menurut aku yang paling benar ya kita bergabung dulu gitu, menjadi teman, kenal. Jadi nggak harus lah harus kita hard feeling deh. Nggak harus ya. Sebenarnya mah yang penting diri sendirinya dulu aja. Kita kenal, kita perkenalkan karya, kenalkan diri, udah sih aman kayaknya. Tapi kalau Allah itu kan apa gitu ya, paling ya itu meningkatkan kualitas diri lagi gitu. Kita perbanyak lagi ilmu, nanti karya kita makin berkualitas juga orang akan makin tertarik untuk beli kan ya. Kurang lebih gitu sih Mas. Itu masalah Mbak itu ya, apa, kalau kendalanya sendiri gimana Mbak? Sejauh ini yang Mbak temui kesulitannya apa tuh selama NFT ini? Kesulitannya ya ini ya, maksudnya aku bingung juga bilang sulitnya gimana. Sulitnya tuh paling kita nggak cara menemukan kolektor yang sesuai gitu. Gimana caranya menemukan kolektor yang sesuai sama kita gitu, yang dia oh ya dia suka sama karya kita bisa ini juga. Jadi kadang kan mungkin di luar sana tuh ada kolektor yang benar-benar suka sama kita, tapi kita nggak kenal aja sama dia gitu, dan dia nggak tahu ada kita gitu. Nah itu aja sih kesulitannya sekarang, kayak harus memperluas jaringannya, itu yang sulit. Sedangkan aku kan masih kecil ya. Ya jadi ya di progres aja, setiap hari harus minimal tuh harus ada progres aja, intinya gitu. Ya benar. Ya belum apa ketemu niche marketnya aja lah kayak gitu ya, supply demandnya belum ketemu aja kayak gitu ya. Jadi kendalanya sejauh ini ya. Ya tapi seiring berjalannya waktu, ya aku yakin seenggaknya gara-gara community ini ya baru kan, apalagi kalau udah Bitcoin atau crypto boom lagi, ya bisa lah untuk progres. Jadi ya aku ngerti sih posisi progresnya. Nah terus balik lagi ke Mas Lancer ini, ya ini kita berandai-andai lah, maksudnya ya aku nggak mengharapkan ini juga. Tadi kan waktu itu juga udah dibahas di Space juga ya, cuman ini biar ada dokumentasinya juga lah. Jadi berubah NFT ini ada fase ya hype-nya, ada fase enggaknya. Nggak menurut Mas, kalau Mas udah ada nggak di fase hype-nya, kalau misalnya NFT ini gagal, itu menurut Mas yang Mas lakuin apa? Ya ini berada-ada aja, kita nggak mikir lah, maksudnya kripto ini kan bakal terus naik ya. Ya ini skenario terburuk lah. Ya namanya investasi kan nggak mungkin kita 100%, justru kalau 100% itu dianggap bodong. Jadi menurut Mas NFT ini gimana? Oke, kalau misalnya udah nggak hype lagi ya Mas ya, berarti ya.
Aku Iya, sih ya seenggaknya ya kalau dibilang oh ini udah kayak scam atau apa kayak gitu kan. Nah, sentimen udah negatif lah. Menurut Mas, posisi Mas memposisikan diri gimana? aku sih bakal ngambil langkah yang ini ya untuk para holderku ya. Aku bakal ngelis holderku dan aku bakal bertanggung jawab kayak misalkan ini amit-amit emang inian kagak hype lagi kayak ya udah ke semua keputusan ada di holder ataukah nanti aku bakal tetap ngelanjutin gambar aku kan karena NFT kan hitungannya gambar ya Mas. Dan lagi tuh kayak aku bakal ngadain opsi ke holder aku ya udah nih kalau kalian mau nikmatin karya saya mungkin di platform lain yang mungkin inian ada alternatif lain aku bakal di situ tetap kayak ngejual karya aku di situ dong sih aku balik lagi ke para holderku aja sih Mas yang gitu doang sih kalau skenario terburuk ya kalau kita ngomongin NFT ini ya. Ya, soalnya ya kita nggak tahu ya. Itu kan NFT ini balik lagi ke crypto market ya. Jadi ya kalau misal harga Bitcoin naik berarti demand-nya tinggi juga sih. Jadi ya makanya karena supply and demand, dynamic supply and demand-nya itu, jadi ya untuk masalah skenario terburuk ya juga harus ada yang, dan aku setuju sama Mas bilang tadi ya tetap progres walaupun apapun harganya. Jadi ya itu menjaga community itu tetap satu kayak gitu ya kan. Nah iya Mas, kayak kita sebagai kreator dan punya holder yang ngebantu kita dari awal, masa mau kita tinggalin aja? Kan Benar, enggak juga, ya Mas. itu. Yes. Ya, jadi emang Cari sustainable lah ya kan, pengen ya. jadi kreator kayak gitu kan. Ya benar. Hmm. Ada juga kan tipe kreator, berarti Mas nih bakal bikin bisnis sendiri ya? Maksudnya ke depannya roadmap untuk bisnis ya? Soalnya kan ada kreator cuman pengen jual gambar aja nih, ada yang dia cuman pengen flipping image. Mas nih lebih ke ini ya, bakal bisnis oriented ntar ya, kalau misal udah lanjut lagi ya, develop gitu. Iya mungkin kayak ujung-ujungnya kayak Marparka sih, kayak ya ngebuka merchandise gitu sih Mas. Ya. Mungkin ya. Gitu Ya, apalagi kalau udah antar gede juga kan, ini juga Mas bisa bikin komunitas sendiri di Discord kan, Lancerverse Discord group kayak gitu. Ada community manajernya kayak gitu kan, di luar juga ramai kayak gitu. Jadi ya it's only matter of time lah. Jadi walaupun price-nya ups and downs, kita tetap deliver kayak gitu. Dan itu untuk dari Mas Lancer. Sekarang Mas Parka gimana Mas? Menurut Mas kayaknya pertanyaannya nggak perlu diulang lagi ya. Jadi ya intinya kenapa, bukan kenapa sih, maksudnya gimana kalau misal NFT ini nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Maksudnya misal harga kripto anjlok terus NFT dibilang scam atau apa, nah reaksi Mas gimana? Kalau saya reaksinya biasa aja sih Mas. Karena bisnis ya pasti ada kemungkinan gagal, itu yang pertama. Yes. Terus yang kedua, kalau untuk misalkan jalan apa yang saya pilih, yang pasti yang nomor satu, stok Parkamot tetap dilanjutin sampai selesai karena itu udah masuk ke roadmap saya. Lalu selanjutnya, apakah bisnis Parkamot ini akan dilarikan ke tempat lain? Kalau untuk saya kan udah ada planning merchandise. Kalau katakanlah merchandise saya itu bisa nanti selanjutnya bisa berjalan ya, nanti teman-teman masih bisa mengenal lah istilahnya, mengenal ke apa namanya, mengenal ke holder-holdernya. Jadi ini kalau dulu pernah beli NFT Parkamot dan sekarang masih ada kayak gitu sih. Harapannya sih masih bisa kayak gitu. Dan sebenarnya holder-holder Parkamot itu kita kasih digital card untuk sekarang sih Mas, itu yang nantinya biar bisa mereka itu entah nanti mau dicetak silahkan, dan itu bisa jadi satu kenangan lah buat mereka yang nanti itu tuh bisa dikenang untuk mereka sih, kayak gitu sih kalau saya sih Mas. Terus juga kalau nanti NFT ini juga udah apa namanya, katakanlah kalau misalkan ada kemungkinan buruk ya nggak masalah gitu. Yang penting nanti kita tetap akan berikan option yang lain, bagaimanapun caranya ya kita coba cari cara lain. Dan untuk sekarang pun sebenarnya kita udah mikirkan seperti itu sih Mas, bagaimana kalau kita hancur kayak gitu ya, kita sebenarnya ada planning lain yang
nanti kita siapkan gitu. Tapi kalau nanti ini katakanlah semuanya tidak berjalan lancar dan emang benar-benar nggak bisa planning A sampai Z, untuk antisipasinya nggak bisa, ya mungkin saya tetap kembali ke studio animasi saya dan itu saya pajang di studio animasi saya sih, gitu sih. Yes, gitu ya, tetap grinding lah, maksudnya tetap develop lah, maksudnya Mas, ya kalau misal kemungkinan terburuk, ya namanya bisnis yang Mas bilang tadi benar, ada peluang gagalnya juga, jadi ya justru itu ininya apa, bukan menariknya sih, ininya potensinya. Soalnya kalau kita cuman ngincar untungnya, ya ujung-ujungnya bodong atau apa kan. Jadi ya aku ngerti sih maksud Mas Pakat. Jadi ya sama lah kayak YouTube channel aku ini kan juga, ya walaupun belum ada monetas ya, bukan berarti aku kan stop juga kan, tetap aja lanjut. Seenggaknya karyanya ada, kayak podcast atau kita ngasih materi kayak gitu. Jadi ya aku ngerti sih ya Mas Pakat. Jadi ya itu menurut Mas Pakat. Gimana? Ya, pokoknya keep doing lah Mas. Tetap kita tetap kita selesaikan apa yang udah saya mulai sih kalau saya. Benar, ya. Quote of the day. Sebenarnya tuh kalau saya ketemu holder itu ya, itu sebenarnya juga holder nggak semuanya mikir bisnis juga. Maksudnya ada yang support juga kayak gitu. Walaupun mereka tahu nanti belum tentu yang mereka beli itu profit, ya mereka udah, ya namanya bisnis, mereka akan menanggung itu. Tapi ketika mereka melihat kreator yang mereka dukung itu bisa besar ataupun bisa konsisten hingga akhir tuh, mereka tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh, bisa melihat orang yang mereka support itu sampai di finish, gitu, istilahnya sih gitu sih. Ya benar. Ya kalaupun hype-nya nggak ada lagi, ya seenggaknya itu kesempatan untuk engage ke community itu ya Mas maksudnya. Ya betul itu Mas. Benar. Ya kita lanjut ke Mas Hypecat. Gimana Mas Hypecat? Kayaknya nggak perlu diulang lagi pertanyaannya. Oke. Jadi untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya Mas ya. Ya. Jadi kita sih tetap ini sih Mas, apapun yang terjadi kemungkinan terburuk Hypecat itu cuman ketika pentas tutup aja sih. Harapan saya seperti itu. Jadi selama pentas masih beroperasi, masih platformnya masih berjalan, jadi Hypecat tetap berusaha tetap ada lah di platform tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut ya saya ini sih mengembangkan sih apa sih yang harus di-upgrade dari Hypecat. Mungkin dari segi quality karakter PFP-nya, mungkin kita kembangkan inovasi-inovasi baru dengan sedikit-sedikit animasi, efek-efek dan lain-lain. Itu sudah saya siapkan untuk plan-plan terburuknya kemungkinan ketika holders Hypecat ini kemungkinan boring lah koleksi Hypecat dengan kayak gini atau apa gitu. Jadi tetaplah kita berinovasi sih, belajar dari proyek-proyek yang sudah besar dan lain-lain, itu gimana sih mereka biar tetap ada dan tetap bertahan di platform pentas sih. Jadi seperti itu, karena memang ini tuh sudah kita mulai gitu, harus diselesaikan sampai selesai gitu. Kalau sudah sampai selesai, syukur-syukur kita bisa switch ke project yang baru gitu. Seperti itu sih harapannya, karena memang NFT ini nggak tahu ini ujungnya mau dibawa kemana, karena ini kita semua kan memang masih mulai di awal nih. Kita bukan sudah di perjalanan di tengah ini, kita semua masih mulai. Jadi nggak tahu nanti finishnya mau di mana. Mungkin ke depan nanti ada ide-ide yang baru, ada inovasi-inovasi yang baru di dunia NFT yang mungkin kita bisa aplikasikan di NFT kita. Mungkin kedepannya nanti project kita dilirik investor, kita bisa develop project lebih besar lagi kan, siapa kita nggak tahu sih. Itu mungkin harapan terbesarnya sih dari Hypecat, dan kemungkinan terburuknya saya berharapnya cuman ada di pentas tutup aja. Kalau di projectnya Hypecat saya nggak berharap sih. Ya benar. Ya itu outside of our control lah. Maksudnya kalau udah pentas tutup atau apa itu kan di luar kendali kita kan. Jadi aku ngerti sih maksud Mas.
Ya, enggak ini Mas, apa kayak diversifikasi, maksudnya kayak OpenSea atau kayak Mas bilang tadi kan OpenSea enggak friendly ya, maksudnya enggak retail friendly ya. Jadi ya kalau pentas tutup kan ya kita nggak bisa di luar kendali kita lah, maksudnya nggak ke market mana gitu, atau sekarang setahu aku nggak, selain Polygon ada yang Solana Market juga kalau nggak salah ya, Solana NFT ya, itu Iya, kayaknya betul. lebih murah juga. Terus menurut Mas gimana tuh? Nggak diversifikasi. Soalnya ya namanya ketergantungan apapun, kayak kita sama minyak goreng kan langka, jadinya kita langsung ini. Terus kayak si Ukraina dia bergantung sama Rusia, jadi kayak gini. Jadi Mas gimana nih posisinya? Ya mungkin ketika hal itu terjadi kita harus itu sih migrasi sih kalau memang hal-hal itu benar terjadi. Karena memang saya kebetulan ini masuk proyeknya memang di Pentas, jadi ya saya maksimalkan yang sudah masuk. Ketika hal itu terjadi ya kemungkinan saya migrasi, cari platform dan lain-lain. Seperti itu yang bisa develop proyeknya, karena saya solo kreator masih art one by one dan masih ibaratnya develop projectnya itu masih nggak langsung banyak gitu, masih kita bisa cicil satu one by one artnya gitu. Mungkin ada platform lain yang setara dengan Pentas dan bisa saya masuk gitu sesuai kapasitas saya lah gitu. Ya. Ketika hal itu terjadi sih. Ya, migrasi Pak. Ya, itu ya inevitable sih. Soalnya kita nggak bisa di luar kontrol kita kan. Maksudnya itu udah sangat mungkin terjadi. Jadi itu untuk Mas Eka. Terakhir, Mbak Frisel gimana nih menurut Mbak? Kalau aku juga sama sih, selesaikan aja dulu. Aku juga nggak tahu sih, maksudnya ini bakal berjalan sampai kapan gitu ya. Hype-nya tuh bakal sampai kapan, aku juga kurang tahu apakah gimana kondisi pasarnya gitu ya. Cuman yang aku tahu tuh, aku bakal terus update, berkarya terus sampai hype itu turun dan hilang. Dan nanti kalau misalnya udah selesai, ya udah saya udah titik, oh ya udah nih udah nggak ada lagi. Ya semua karya yang ada di dalam sini dikompil, dijadikan buku. Karena memang aku kan, maksudnya sebelum dari kayak gini juga tuh, setiap karya yang udah aku kumpulkan berapa tahun tuh dijadikan buku biasanya. Ya mungkin berkarya di tempat lain berarti kalau misalnya marketplace yang ini sudah tidak hype lagi dan akhirnya mati gitu ya. Ya berarti pasti muncul platform baru dan di situ gitu diajak. Ya mungkin holder-holder yang lamanya kalau dia ikut pindah ya berarti adalah sesuatu yang pasti aku berikan untuk mereka. Yes. Cuma bentuknya nggak tahu kan, platformnya juga belum ada gitu. Benar, ya. Jadi ya lebih ke ya hype dari market sih. Ya aku ngerti sih, apalagi kalau di kripto ini kan ada cycle ya, kalau nggak tahu ada siklusnya. Siklus 4 tahunan kan. Kadang makanya waktu 2017 kan harga Bitcoin 300 juta, sekarang 500 juta ya, emang ngikutin siklus 4 tahunan itu. Jadi bakal ada fase boom and bust ya, maksudnya ada fase bubble ya. Ada fase hype-nya, ada fase nggak hype-nya. Dan fase nggak hype-nya itu ya anjlok-anjloknya harganya, jadi nggak ada menarik harga di situ. Jadi ya aku ngerti sih maksud Mbak, mungkin nyari kesibukan lain atau dijadikan buku atau gimana, tapi tetap mengapresiasi holder yang Mbak untuk mengengage dari community itu juga. Udah ya, jadi maksudnya gitu. Gimana? Sorry? Iya, Mas, maksudnya begitu. Oke, iya. Jadi karena udah sejam juga, guys, ntar kalau 2 jam takutnya 9 SKS gitu ya. Jadi sebelum ditutup, ini just for fun, no financial advice, dari Mas Lenter nih. Menurut Mas, Bitcoin price prediction atau Ethereum atau BNB kemana nih harganya? Ini bakal lanjut lagi bull run-nya atau ini udah selesai, bakal anjlok to the store? Menurut Mas, kemana nih? Crypto market ini bakal ngepomp naik lagi nggak nih? Kalau naik sih naik ya Mas. Iya, benar. Saya juga ada target nggak spesifik Bitcoin price prediction, maksudnya
Bitcoin bakal 1M atau 2M atau ya atau BNB ke harga 60 juta. Ini just for fun. Just for fun ya, just for fun. Iya, Gitu. iya. Ya saya pengennya sih ya biarinlah Bitcoin naik atau enggak. Yang penting BNB naik guys, karena saya berharap di BNB sekarang ya. Ya, soalnya kan ada BNB. Iya. Jadi Ya, kalau BNB naik, saya kan juga Bitcoin naik, ya koin lain naik. Ya, jadi Iya. ya BNB pengennya ke arah mana nih, Mas? Tahun depan ya, seenggaknya setahun 2 tahun lah. aku gimana ya cari jawabnya nih Mas Andi agak terlalu Iya, juga just sebenarnya. for fun ya. Maksudnya ya terserah, maksudnya BNB ke arah berapa 20 juta apa. Bisa. Aku sih kayak pasti kayak aku pernah mikir juga kayak BNB nih bakal naik ke 10.000 mungkin ya, ke 10 juta gitu maksudnya ya. Kayak gitu sih Mas. Ya Make sense. paling untuk 2 tahun atau 3 tahun lagi ya 10 juta sih, make sense sih menurut aku sih. Ya, benar. Hmm. Kalau Mas Tarka ini gimana? No financial pass lah, ini just for fun, bermas ke arah mana nih? Halo? Lupa saya, Mut. Halo. Kalau Ya. menurut saya ya, Mas, prediksi saya nanti sebelum akhir tahun, waduh, nggak tahu nih ya. Pokoknya sesuatu Itu apa ya? BNB bakal di arah angka 9 sampai 15. Itu di November. Nanti Desember jatuh. Ya, enggak. Kalau 9 kan cuma 2 kan. Jadi ya, Iya. kalau itu masih memungkinkan. Iya, kemungkinan sih di angka 9 sampai 15. Terus untuk ya tahu sendirilah Mas, nanti di akhir tahun dan awal tahun itulah masa-masa traffic yang gitu. Kayak gitulah. Benar. Jadi itu, nah sekarang Mas Saidkat prediksi gimana Mas? Untuk prediksi, menurut saya kemungkinan naik seperti yang dibilang Mas Parka ya, memang karena pertumbuhan mungkin di blockchain BNB ini setiap apalagi di platform pentas ini kan semakin banyak kreator atau kolektor yang masuk itu kan jual beli transaksi dan lain-lain itu kan mempengaruhi ke tingkat kenaikan BNB ya dan lain-lain itu ya. Mungkin menurut saya kedepannya sih bakal naik sih, benar yang dikatakan Mas Parka, karena trafficnya kita di NFT ini kan sangat mempengaruhi kenaikan ini ya, blockchain juga ya. Yes. Ya, jadi naik sih pasti. Specific price maksudnya nggak ada target ke berapa? Tahun ini mungkin maksimal di angka 10 juta sih kalau menurut saya satu BNB-nya. Oh, Anda cepat kaya berarti ya Mas Epket. prediksi karena melihat pertumbuhan wallet dan lain-lain setiap 1 bulan sekali itu sangat drastis sekali. Yes. So, di kemungkinan terbesar nanti di BNB ini bakal naik lah. Kolektor-kolektor juga ketika Bitcoin anjlok, Ethereum anjlok, mereka pada turun gunung ke BNB juga mungkin mempengaruhi juga. Ya, benar. Ya, setuju sih. Kalau Bitcoin anjlok, semua anjlok. Kalau Bitcoin ini semua naik. Ya. Terus terakhir Mbak Priscil, gimana? Ini just for fun? Jujur aku nggak tahu loh Mas. Iya, Aku merasa jujur apa dia? No financial pass. Maksudnya ke arah mana? Ya, ini nggak ada yang tahu lah. Iya. Cuman kan sebelum masuk ke benar-benar NFT, emang waktu itu aku tuh mainnya di BNB ya justru. Jadi sebelum ke Tezos juga tuh aku tuh beliin koinnya BNB karena BNB tuh naik terus turun naik turun, tapi naiknya tuh pasti gitu. Setelah aku jadi NFT dan blockchainnya BNB ini, kemarin sempat 6 juta tuh aku lihat sempat 6 juta terus aku nyairin kan, terus aku ngerasa emang turun lagi. Tapi aku ngerasa kayaknya ini bakal terus naik dilihat dari tren temen-temen di Indonesia aja mulai banyak yang masuk ke sini kan ke pentas. Berarti mereka pakai blockchainnya BNB. Semakin stoknya sedikit, harusnya harganya makin dikit. Harusnya harganya makin naik. Karena stoknya kan makin banyak yang beli. Yes. Jadi
berharapnya sih terus. Aku sih berharapnya naiknya pelan-pelan aja, jangan langsung ngebreak gitu. Iya, Kalau pelan-pelan, aku yakin dia lebih stabil. benar. Jadi kayak, jadi naiknya mungkin sehari cuman berapa persen, 1% gitu-gitu ya. Iya. Berharapnya sih naik dikit-dikit aja lah, nggak usah langsung ngejebret, tapi stabil. Tapi kalau udah FOMO susah sih, Mbak. Kalau Mbak ngikutin cycle-nya kan, pasti ada fase price discovery namanya tuh. Jadi kalau misal belum ada history dari harganya itu, karena supply demand tadi kan, free market tadi, jadi ya otomatis ya tinggal FOMO, soalnya udah pada untung semua kan, jadi ngapain dilepas kayak gitu. Jadi ya bakal ada fase yang kayak kemarin yang bulan Mei itu sih, bakal ada meledak harganya tuh. Jadi ya tunggu waktu aja. Tapi nggak ada specific price ya, maksudnya bakal taruh pada BNB ya, nggak ada ya. Aku nggak tahu jujur, cuma aku ngerasa pasti naik terus. Ya. Iya, maksudnya aku juga nggak bisa nyentuh, nggak berani lah nyentuh. Tapi aku tahu ini bakal naik terus. Kalau kemarin pernah nyentuh 6 juta, mungkin bisa jadi 7. Yes, exactly. Di 2-3 bulan ini kayaknya bisa 7 deh. Mungkin abis dari 7 turun dulu biasanya. Benar. Turun ke 5 lagi. Tapi nanti naik lagi ke 8 gitu. Yes. Jadi ya begitulah mengenai price. Jadi ya mungkin ya udah pas di sejam. Jadi ya thank you guys for coming, ya bakal support terus komunitas pentas di Indonesia. Ini nggak bakal bikin, belum ada nggak sih Twitter account official nih yang pentas Indonesia, belum ada ya? Belum ada Mas, belum ada. Cuman nggak ada yang di grup nggak mau initiate bikin atau enggak? Discord ada. Soalnya gini Mas, apa ya? Dulu tuh terbentuknya ini ya, apa namanya, pentas kreator Indo ini. Jadi ya, yang pertama itu waktu yang saya yang bilang tadi ketemu House of Pumpkin, terus saya bikin 5 orang itu, tapi kan yang pada akhirnya sekarang saya yang aktif di grup kan. Masalahnya juga kita kalau mau ambil admin itu juga bingung. Mau siapa yang kita ambil admin gitu, karena kan kalau masalahnya saya juga bingung sendiri sih aslinya, karena ini juga perlu dirapatkan, bukan rapat yang kecil-kecilan lagi, karena ini jatuhnya kan komunitas ini untuk saat ini kita ini komunitas bersama, jadi belum istilahnya belum terjadi seperti admin, siapa adminnya gitu sih. Iya benar. Jadi lebih kayak, kalau misalkan saya mau langsung bikin, saya juga nggak enak kan kalau mau bikin. Ini tetap kalau misalkan nanti suatu saat akan dibikin pun, kita harus musyawarah bareng sih ini lebih. Cuma ini pada akhirnya sih sekarang ini hype-nya, apa namanya, hype-nya komunitas pentas yang Indonesia Kreator ini, setelah Mas House Pumpkin itu bikin ya, terus ketemu dengan Mas Lancer, Mas Hypecat, Mbak Fraser dan lain semuanya yang ada di dalam komunitas itu ya, mereka kita saling kerjasama sih, terus pada akhirnya ya kita dikenal gitu. Ya, jadi ya itu ya mungkin benar yang Mas bilang tadi, kayaknya memang nunggu dari pentasnya bikin akun sendiri sih, official account, verified account kan, daripada kita harus ngasih admin ini siapa, jadi ya benar sih nunggu aja verified Twitter accountnya. Jadi ya itu thank you guys for today. Jadi bakal saya share link NFT-nya. Sukses buat launchingnya bagi yang mau launching. Jadi ntar bakal saya share di deskripsi. Itu aja ya guys, and leave a like and subscribe to our channel ya.